Dan juga lebih celaka lagi orang yang bang tut jendela wawah. Mungkin gak ngerti anak-anak kecil sekarang, anak-anak sekarang. Untung-untungan, jang panjang yang panjang jadi. Gak tahu juga, ya sudah, pakai apa yang tahu dong. Humpimpa yum gambrek. Kalau kita main pakai gitu, karena kita malas baca firman, nanti ngeroh tenan. Sesudah baca Alkitab kita, masih ada satu langkah lagi, langkah kecil yang harus kita latih. Haleluya, semua kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di Kidung Agung pasal yang ke-5. Sepanjang hari saya berkhotbah dari sebuah kitab yang dihindari oleh banyak orang Kristen. Kidung Agung ini sebenarnya jangan dibaca secara sensual, tapi kita baca secara rohani, hubungan Kristus dengan jemaat. Kalau kita lihat dari konteks itu, segala sesuatu terdengar tepat. Firman Tuhan itu suci, suci adanya, selalu membangun rohani kita. Apa-apa selalu Yesus setiap ayat. Nah, Kidung Agung ini ditulis oleh Raja Salomo pada waktu dia akan menikah, lalu menikah dengan gadis yang bukan seorang perempuan yang paling cantik di Israel, tetapi seorang gadis yang Tuhan berikan pasangan hidup dari Tuhan. Dia menikah dengan seorang gadis dari Sunem. Dan tentunya kita tahu Salomo nantinya sempat murtad, ceweknya banyak. Tapi dia menyesal di akhir hayatnya, dia betul-betul bertobat. Tapi ini adalah masa-masa ketika dia hidup dalam kekudusan. Tuhan memakai saat-saat kebenaran itu menjadi firman yang melambangkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Yesus dan gerejanya. Sampai ke ibadah yang kelima sekarang, saya akan singgung tentang hadirat Tuhan. Sungguh hadirat Tuhan ada di sini. Kita baca Kidung Agung pasal 5 dulu ayat 1. Aku datang ke kebunku, dinda pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku. Kumakan sambangku dan maduku. Kuminum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku, merpatiku, idaman-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Berhenti di sana dulu, 2 ayat. Sebenarnya ayat 1 yang ngomong dengan ayat 2 beda orang. Kita harus hati-hati kalau baca Kidung Agung, karena kadang-kadang yang bicara itu adalah yang wanita, kadang yang bicara ada yang pria. Kadang yang bicara adalah Salomo, lalu satunya lagi yang menyauti adalah gadis Sunem itu. Kidung Agung adalah suara 2 mempelai. Mempelai pria yang melambangkan Kristus, mempelai wanita yang melambangkan gereja, yaitu hidup kita. Aku datang ke kebunku, dinda pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku. Kalau dia memanggil dinda pengantinku, yang bicara berarti yang laki-laki. Ini Kristus bicara ke kita. I'm coming, aku datang ke kebunku, dinda pengantinku. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita ini orang Kristen adalah orang-orang yang punya suami. Saya bicara suami di sini bukan bicara tentang gendernya laki atau perempuan. Bukan bicara tentang seksualita. Kita ini ada yang punya. Waktu saya kecil dulu, anak-anak kecil tuh bisa nyanyi gini, gak ngerti apa maksudnya. Nona manis siapa yang punya, nona manis siapa yang punya. Lalu mereka bisa selewengkan. Kalau mereka senang sama satu orang, misalkan temennya namanya Siska. Siska manis siapa yang punya, Siska manis siapa yang punya, Siska manis siapa yang punya. Yang punya Denny kelas 2. Jadi mereka sudah bisa yang namanya reservasi. Siska punya Denny, mana punya mana. Lucu sih, anak kecil kok tahu apa, barusan lepas popok ya kan. Tapi kita harusnya bisa nyanyi begitu. Kita ini ada yang punya. Kita ini kebunnya seseorang.
Badanmu, tubuhku itu bahkan bukan milikmu. Jangan sampai kita GR mengira bahwa masa mudaku ya masa mudaku. Atau terlalu banyak me time. Karirku, uangku. Waktuku. Urusanku aku mau ke gereja atau enggak. Urusanku aku mau baca Alkitab atau tidak. Orang kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan kita sudah enggak punya hak. Kita ada yang punya. Gereja manis siapa yang punya? Yang punya Tuhan Yesus. Aku datang ke kebunku. Tuhan bukan maling yang datang lompat tembok, masuk lewat jendela. Aku datang kepada kepunyaanku, Yohanes 1 mengatakan. Dia datang kepada hak miliknya, tetapi orang-orang kepunyaannya menolak dia karena mereka lebih cinta kegelapan. Tapi barang siapa percaya kepadanya dan menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12. Aku datang, kata Yesus, mempelai pria itu, ke kebunku. Dinda pengantinku, gereja adalah milik Tuhan. Jemaat adalah milik Tuhan. Hidupmu dan hidupku adalah milik Tuhan. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku. Kumakan sambangku dan maduku. Kuminum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Bukan mabuk nafsu di sini. Kita sama Tuhan itu harus hidup kita itu harus penuh dengan kasih Yesus. Makanlah, minumlah sampai mabuk cinta. Aku datang ke kebunku. It's the presence of God. We must love the presence of God more than anything else. Sampai mabuk cinta itu artinya kalau kita sudah merasakan kasih Allah, kita lupa segalanya. Orang kalau merasakan kasih Tuhan itu lupa waktu. Pernah sekali waktu saya baru bertobat tahun 1992. Anda mau bilang itu Shekinah, glory, kemuliaan Allah atau sekedar kerinduan, kehausan dan kelaparan akan Tuhan? Gak tahu. Saya gak tahu sampai sekarang saya gak bisa rumuskan. Tapi saya gak menyuruh Anda untuk meniru ini di rumah. Dan saya begini bukan karena saya pendeta. Ini sebelum saya jadi pendeta, saya lahir barunya itu SMA 3. Saya meluangkan waktu dalam hadirat Tuhan itu, waktu berlalu. Karena memang gak susah kan jadi bujangan punya waktu. Untungnya saya lahir baru waktu saya muda, waktu lebih longgar dan lebih bersahabat. Saya masuk hadirat Tuhan pernah sekali waktu saya gak lihat jam. Ternyata 5 jam udah berlalu. Saya di kamar sendiri nyanyi, worship, nangis, baca Alkitab itu 5 jam. Mabuk cinta apa? Sampai semua orang berkata, mungkin keluarga saya pun heran. Philip kok gak keluar-keluar, kok gak makan. Usia 18 itu kan perut ini lapar-laparnya. Bukan hanya lapar akan Tuhan, lapar titik. Kita kan selalu lapar kan. Pernah lihat gak anak laki-laki umur 16, 18 gitu. Makannya gak pernah kenyang. Kenyang itu ilusi. 1 jam kemudian lapar lagi. Ya enggak, siapa yang punya anak muda di rumahnya seperti itu, apalagi yang cowok ya kan. Tapi saya bisa ngerasa gak lapar tuh orang kalau mabuk cinta. Di ibadah kedua tadi, saya sampaikan bahwa ada hormon yang bisa membasahi otak kita kalau seorang pria jatuh cinta sama seorang wanita dan sebaliknya. Sampai-sampai dia kehilangan selera makan. Gak makan pun gak apa-apa, pokoknya ketemu si dia. Bisa gak kita itu mabuk cinta sama Tuhan sampai taraf itu? Bukan berarti fanatisme, bukan. Tapi kalau kita baca Alkitab itu gak dikit-dikit, lihat jam tangan. Kita makan. Kalau saya sampai berhenti itu karena disiplin waktu, karena saya harus kerja, harus apa, harus sekolah. Aku datang. Kalau aku datang, kamu akan mabuk cinta. Itulah efek yang normal orang ngalami hadirat Allah. Jangan hakimi orang-orang yang dilawat Tuhan, bahkan ada beberapa yang menunjukkan manifestasi jasmani sampai rebah. Waktu rebah dan nangis gitu, saya pernah sekali doakan satu orang itu belum saya tumbang tangan juga sudah rebah. Dan dia di lantai begitu tuh 1,5 jam. Dilawat Tuhan, bukan cari perhatian loh ya. Kalau mau rebah itu lihat dulu siapa yang cantik atau siapa yang ganteng di belakangnya, itu lain cerita. Dia nangis begitu 1,5 jam. Orang-orang udah pergi-pergi semua, dia tetap di situ. Saya gak berani bangunkan dia, karena apa yang dia alami itu sejati. Urusan dia dengan Tuhan. Jangan ngurus kalau orang lagi pacaran, Anda akan dihina oleh kedua-duanya. Siapa yang suka menghakimi ekspresi orang ketika jatuh cinta sama Tuhan, orang itu akan dihina oleh orang itu. Orang itu sendiri akan berkata, itu urusanku.
Dan orang yang menghina orang itu akan dihina oleh Allah. Makanya itu jangan pernah kita tuh komentar tentang pengalaman orang lain dengan Tuhan. Yang penting kan lihat buahnya. Kalau orang itu setelah gitu lalu habis itu dia bohongin uang orang kanan kiri, lalu habis itu berzina, lalu habis itu melakukan segala macam dosa secara sengaja, nah itu lain cerita ya. Pohon itu dikenal dari buahnya. Tapi kalau orang itu setelah itu berbuah, diam aja. Jangan komentar pengalamannya. Karena lihat buktinya dia berbuah. Kecuali kalau dia melakukan sesuatu yang jadi batu sandungan atau dia melukai dirinya. Oh Tuhan, Tuhan, lalu dia naik ke atas panggung, ke atas loteng, lalu habis itu lompat dari situ. Nah itu bukan Tuhan. Tapi kalau dia menangis, kalau dia terharu, kalau dia tersenyum, dia bukan gila kalau tersenyum sendiri. Tuhan membuatnya tertawa. Biarin aja urusan dia. Kalau kita yang digituin orang, biarin aja itu urusanku. Ngapain kamu kepo? Saya tidak pernah mau dihakimi oleh orang atas hubungan saya yang sangat pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau orang hakimnya saya nggak bisa apa-apa ya, paling saya berkata God bless you. Tapi saya tidak akan pernah izinkan orang itu mengganggu hatiku. Itu urusanku, sorry ya. Aku datang, kata pengantin pria. Dan minumlah sampai mabuk cinta. Saya rasa kita mengerti bahwa hubungan cinta dengan Tuhan itu nggak apa-apa. Nggak hanya sama Tuhan itu hubungan kebenaran. Banyak orang itu hanya maunya menyembah Tuhan dalam kebenaran, tapi nggak mau menyembah Tuhan dalam roh. Banyak orang itu berkata Tuhan itu semuanya tentang knowledge atau pengetahuan. Siapa bilang? Tuhan itu hubungan. Dan hubungan kasih dengan Yesus itu nyata. It's okay loh kita angkat tangan dan menangis waktu kita nyanyi. Gak usah takut sama orang kanan kiri. Gak usah takut sama suami sendiri, istri sendiri, anaknya atau orang tuanya, gak usah takut. Kalau itu genuine, kalau itu tidak kau buat-buat. Sesuatu yang antara Tuhan dengan dirimu hati ke hati, itulah hubungan Kidung Agung Tuhan Yesus dengan kita. Gak apa-apa. Kalau Anda pada waktu menyembah, memuji Tuhan terus kepingin berlutut. Kecuali kalau berlututnya sambil toel-toel orang begini ya lain cerita. Tapi kalau Anda berlutut sendiri sama Tuhan Yesus, itu urusanmu. Orang mau bilang, inilah sok suci lah, pamer lah, sadar kamera. Anda begitu enggak minta difoto sama orang. Urusan, jangan campuri ekspresi orang. Kecuali kalau orang itu berbuat dosa dalam ekspresinya. Kalau aku datang, biarkan dirimu, kata Tuhan itu bilang begini pengantin pria. Pada pengantin wanitanya, mabuklah cinta. Luar biasa ya. Tuhan memberikan satu ruang untuk umat Tuhan, untuk gerejanya itu, untuk ekspresi sebebas-bebasnya dengan Tuhan Yesus. Asal itu lumrah. Untuk ekspresi sejujur-jujurnya dengan Tuhan. Malahan menurut saya, banyak orang itu pasang topeng pada waktu datang ke gereja, waktu memuji menyembah. Mereka tidak honest with their feelings, tidak jujur dengan perasaannya. Mereka merasa tertuduh kalau mereka pakai perasaan waktu menyembah Tuhan. Mereka tertuduh, cobalah. Jangan pakai perasaan dalam pernikahan. Jadi apa pernikahan Anda? Lakukan itu coba. Tak usah ada perasaan antara orang tua dan anak. Semuanya serba manual book, semuanya serba textbook. Ayo, coba. Saya kasih waktu 1 tahun, gak akan bisa tahan. Hubungannya kan kering kerontang. Coba tulis dengan pena tinta. Tapi jangan kasih tinta. Coba goreskan di kertas, apapun yang kau tuliskan merobek kertas itu. Tanpa perasaan, semua yang kau katakan meskipun itu kebenaran akan robek di hati orang. Biarkan mau mabuk cinta. Asal mereka berbuah. Amin Bapak Ibu Saudara. Hadirat Allah itu penuh dengan 1001 warna dan ekspresinya. Let it be. Biarkan itu. Haleluya. Makanya itu saya minta pada waktu kita datang menyembah itu. Jadilah bukan jadi dirimu sendiri. Jadilah jujur dengan dirimu. Waktu kita datang, waktu kita berdoa. Jadilah jujur. Gereja kita akan selalu memberi ruang kebebasan untuk orang mengalami Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sekarang giliran wanitanya yang bicara. Aku tidur,
tapi hatiku bangun. Kalau kau datang, aku bangun. Jangan jadi gereja yang kalau Tuhan datang kita tidur. Waktu Tuhan berfirman kita tertidur. Saya itu pendeta yang mestinya ya, pendeta yang nice. Kalau orang tidur pun saya tidak tegur loh. Orang jalan kalau mau ke WC, daripada mereka basahin kursi. Saya tidak akan marahi. Tapi saya sebagai hamba Tuhan untuk saya berkhotbah, saya kadang-kadang melihat, bukan di sini ya, di gereja tertentu misalnya saya datang itu, orang itu tidur terus. Kalau pas khotbah itu dia tidur. Saya kalau bisa bicara secara pribadi dengan orang itu, saya mau kasih saran. Tidur itu lebih enak di rumah daripada di gereja, sungguhan. Di rumah itu ranjang, kita bisa ngulet seenaknya, bisa stretch. Di gereja, gak bisa. Jadi kalau memang niatnya tidur, di rumah saja. Kalau kita datang ke gereja itu untuk menyambut kedatangan Tuhan, yaitu hadiratnya. Dan untuk kita mendengarkan firman-Nya. Salah satu penjelasan firman yang jatuh ke tanah aspal, diambil burung itu, itulah orang-orang yang tertidur ketika firman diberitakan. Firman diberitakan pada orang tidur itu tidak seperti orang yang menerima benih di tanah berbatu-batu. Tanah berbatu-batu itu masih menerima, masih mengerti. Yang bersemak duri, semak belukar, yang mencekik benih kudus itu, mereka juga menerima firman itu dalam pemahaman. Cuman hati mereka motivasinya gak bersih, gak tulus. Masih ada keinginan-keinginan duniawi yang sama kuatnya dengan keinginan untuk mengikut Kristus. Atau keinginan duniawi yang berlawanan dengan keinginan Kristus itu 50-50 dalam hidupnya. Jadi penjelasan salah satu aplikasi benih yang ditabur di pinggir jalan diambil burung. Burung itulah bunga mimpi atau kembang tidur. Ya berarti orang itu tertidur gak ngerti. Saya punya saran kalau memang ada orang yang harus selalu tidur pada suatu firman. Saya sarankan ranjang. Lebih enak daripada kursi. Kalau kita datang memuji Tuhan, tapi kita jaga image, maka kita salah alamat. Kita datang ke gereja itu untuk melepaskan diri kita seperti Daud menari-nari bagi sang raja. Saya nggak akan pernah tegur, tapi saya cuman menyarankan a smarter choice. Tapi kalau kita datang ke gereja, come ready. Datang dengan hati yang mengantisipasi, hati yang penuh dengan ekspektasi. Aku tidur, tapi hatiku terbangun. Kenapa? Dengarlah kekasihku mengetuk. Kalau Tuhan datang itu kita mesti bangun. Gadis bijaksana dengan gadis yang bodoh bedanya apa? Sama-sama kalau waktu tidur ya tidurlah. Tapi gadis bodoh itu tidur waktu mempelai datang. Tapi gadis bijaksana itu bangun waktu mempelai datang. Kalau saya mau tidur, saya tidur di rumah. Waktu saya datang gereja, saya nggak mau kehilangan satupun rema, saya catat semua. Rema tidak saya dapat dalam tidur saya, tidur adalah waktunya istirahat. Rema saya dapatkan di gereja, misalkan ketika mendengar khotbah, itu adalah waktunya saya simpan di sanubari. Bahkan itu akan saya bawa mimpi. Aku tidur tapi hatiku bangun, dengarlah kekasihku mengetuk. Kalau di dalam hadirat Tuhan itu ada dua macam suara Tuhan. Bukan suara yang sama sih. Tapi ada dua macam dosis suara Tuhan. Mari saya tantang kita semuanya untuk melatih kedekatan dan kepekaan. Salah satu khotbah saya hari ini berjudul keintiman dengan Tuhan. Saya tambahkan di ibadah sekarang ini yang saya tidak jamah tadi, saya tidak jabarkan. Dengarlah kekasihku mengetuk itu belum ada pesan. Itu adalah a very gentle nudge atau sebuah dorongan lembut di hati. Dan itu kita tidak pernah tahu apakah itu Tuhan atau tidak. Tapi ada sebuah dorongan. Ini bagian ini akan semakin peka kalau kita mendekatkan diri sama Tuhan Yesus. Seperti yang saya ceritakan tadi di Los Angeles, di ROSC atau Rose of Sharon Church, Gereja Mawar Sharon Internasional kita. Waktu di LA itu saya ada small nudge dari seratusan orang itu, saya bisa datang ke orang tersebut tadi yang di film itu loh, yang pakai baju biru yang saya pegang tangannya, itulah si sopir Uber itu, orang Korea. Saya datangin dia. A small nudge. Kepekaan itu tidak terasa jelas. Kepekaan itu dorongan yang lembut. Ayo kita latih.
Bisa enggak kita itu membedakan suara Allah dari suara hati kita? Tahun depan ini buat latihan. Jangan hanya kita itu punya insting bisnis, bisa mencari uang. Ini bisa melihat peluang. Ada orang-orang musisi yang berbakat. Orang Indonesia, pemain-pemain musik Indonesia itu agak bedanya sama luar negeri. Orang-orang Indonesia itu kuat di pendengaran. Lihat itu anak-anak di jalanan, dengar satu lagu langsung ceng-ceng pakai gitarnya. Di luar negeri itu, kebanyakan bangsa-bangsa lain, mereka hanya bisa baca. Orang Indo itu luar biasa. Ada juga yang pitch perfect, apa namanya itu. Dia bisa dengar langsung tahu itu kunci apa. Itu orang telinganya, telinga dewa. Mungkin di musisi kita ada yang kayak gitu kali. Kamu bisa begitu nggak? Bisa, pasti. Cuman orang Indonesia itu rendah hati, nggak mau ngaku. Saya bolak-balik membuat shock. Tim PAW. Saya masuk lagu, ketukan salah, langsung kuncinya seenak gua. Mereka bisa ngikuti itu berarti. Sebagai musisi itu latihannya. Sebagai orang Kristen, satu latihannya. Bisa nggak kita menangkap sinyal Tuhan yang paling lemah? Apakah perlu Tuhan itu selalu bentak-bentak baru kita dengarkan? Apakah Tuhan harus teriak-teriak baru kita bisa mendengar suaranya? Tanda kedekatan adalah Tuhan itu tidak perlu bahkan mengucapkan sebuah pesan, kita langsung tangkap isi hatinya. Suami istri yang akrab itu begini. Istri saya juga sama. Dia bisa menilai saya dari cara pandang saya. Kadang-kadang dia beritahu, kasih suamiku istirahat ya. Dia kelelahan. Dia tahu. Nanti waktu saya sendiri sama dia, thank you, you know me. Gak perlu saya berkata, capek. Gak perlu, dia mengerti waktu saya lapar dan sebagainya. Kadang-kadang kalau saya lagi di tengah-tengah sesuatu dan saya perlu sesuatu gitu, saya cuma lihat dia bisa paham loh maksud saya apa. Kok bisa ya? Menandakan kedekatan, kita bisa ngaku-ngaku dekat sama orang, tapi kita gak pernah mengerti kemauan orang itu. Kita gak pernah tahu isi hatinya. Tuhan itu ingin membangun sama kita teamwork yang demikian rupa, sehingga Tuhan mengetuk aja, tok, kita tahu itu Yesus. Tuhan belum ngomong loh, hello, ini aku, siapa itu? Saya kasih satu lagi kejadian ajaib antara suami istri. Istri saya bisa bedakan ketokan saya dari ketokan orang lain. Kalau saya tok, bisa tahu tuh. Nah saya gak kalah ajaib. Kalau di rumah ya, saya tinggal di atas kan. Kalau saya dengar duk langkah kaki tangga itu, saya bisa bedakan itu pembantu kami atau itu anak saya keberapa. Hampir gak pernah salah, sekali-kali salah. Dan saya tahu itu istri saya pulang. Saya tahu. Cara buka pintu juga sama. Buka pintu kalau pegawai kita, gak tahu kalau saya ada di kamar ya, mungkin buka gitu. Ya ada apa mbak? Gitu ya. Oh sorry pak, kalau istri saya buka sama anak saya buka, saya tahu bukanya gimana. Bukanya dengan otoritas, ini rumahku. Cara ketuk pintu aja kita tahu loh. Belum ngomong sesuatu ini aku. Belum memberitahukan dia maunya apa. Udah kita tahu dan kenali. Bisa gak bedain ketokan pintunya Tuhan? Ini aku, ini bukan aku. Saya bolak-balik. Serba kebetulan, tapi kok keseringan. Saya menangkap sinyal-sinyalnya dengan cepat. Orang lain belum dapat, saya udah ngerti. Saya maju dulu, nanti orang lain tinggal niru. Kalau mau hebat itu hebat dengarkan suara Tuhan. Karena nanti tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang, yang akan bisa bertahan, itu bukan orang pintar dan punya koneksi besar, bukan orang kaya. Orang-orang yang akan berjalan dalam kemenangan, berjalan di atas air adalah orang yang dengar suara Tuhan. Kalau kita mau latihan beneran, mau jadi gereja dan jemaat yang dewasa, latih dirimu untuk dengar suaranya. Tapi Pastor Philip saya gak bisa, ya amin. Kalau ada orang berkata gak bisa, saya aminkan. Mana bisa kita belajar sesuatu kalau kita tutup pintu. Tapi kalau kita percaya kita bisa, kita akan bisa. Tapi dengar suara Tuhan itu bukan dengar apa yang kita mau. Tuhan berbicara kamu jodohku, padahal orang itu gak suka sama kita, jangan paksakan kehendak. Dengarkan suara Tuhan untuk perkara-perkara yang bukan hanya your interest atau keinginanmu.
Dengarkan suara Tuhan yang berbicara dalam hatimu. Ketika kita melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, atau dalam tengah-tengah aktivitas tertentu, tiba-tiba ada perasaan gak serak di hati. Bukan dikit-dikit tertuduh, tapi kalau Anda merasa gak serak itu turuti. Itu Roh Kudus sedang keberatan dengan itu. Saya ngajar gini, ini agak resiko loh. Nanti ada orang yang ngeroh gimana? Ada orang yang aneh-aneh gimana? Wah, gak apa-apa lah. Di dalam mengajarkan ini mungkin kita ciptakan kuda-kuda beberapa yang liar-liar. Tetapi saya mendingan punya kuda liar yang perlu diajari santunnya Tuhan. Daripada punya keledai yang dipecutin pun tidak akan maju. Setiap kita pasti ada pembelajaran. Tapi setiap kita harus mau belajar untuk mendengar suara Allah. Tidak ada yang lebih worth it. Tidak ada yang se-rewarding atau perlu itu untuk kita perhatikan seperti mendengar suaranya. Karena mendengarkan suara Tuhan itu rewardnya ya, saya beritahu di depan, upahnya tak terhingga. Pikir-pikir lagi loh ya, ada banyak hal yang besar dalam kehidupan kami, hal-hal yang mulia, hal-hal yang terkesan tak masuk akal, hal-hal yang too good to be true, yang terlalu bagus rasanya, kayak harus cubit diri sendiri. Apakah ini sungguh-sungguh terjadi? Perkara-perkara yang semua orang bisa berkata itu Tuhan, itu bukan kamu. Itu semua terjadi bukan karena perencanaan kami, tapi karena kami mendengar suaranya. Di dalam mendengar suaranya, ada berkat dari hadirat Allah itu yang tidak bisa ditiru sama orang-orang, hanya bisa meniru metodemu. Mereka tidak akan bisa mengalami suksesmu. Because when you hear God's voice, they don't. Waktu Anda mendengar suara Tuhan, mereka tidak. Anda yang punya kuasa, bukan mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Aku tidur tapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Ini yang namanya gentle nudge atau dorongan yang lembut. Tapi kalimat berikutnya ini, Tuhan bicaranya keras. Nanti Anda akan lihat ya ayat-ayat berikutnya ini. Kali ini gereja Tuhan kelihatan celanya. Saya suka sekali Alkitab itu jujur. Nanti Anda akan lihat bahwa wanita ini mempelai perempuan Tuhan ini di Kidung Agung kelewatan momen yang penting. Ini sangat kita sekali, sangat kita banget. Saya ulang ya, ini kata wanita itu. Aku tidur tapi hatiku bangun, dengarlah kekasihku mengetuk. Mestinya dibukakan kan? Wahyu 3:20 bilang apa? Wahyu pasal 3. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk, barang siapa mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersama dengan dia. Betul ya? Karena itu kita seringkali kan lihat ilustrasi Yesus mengetuk pintu. Di toko-toko buku Kristen kan ada. Bahkan jadi pajangan juga. Yesus mengetuk pintu kan? Harusnya dibuka kan? Tapi ternyata nggak semudah itu loh buka. Karena banyak orang itu terbiasa untuk ragu dan bimbang. Dan juga lebih celaka lagi orang yang bang-bang tut jendela wawah. Mungkin gak ngerti anak-anak kecil sekarang, anak-anak sekarang. Untung-untungan. Jang panjang yang panjang jadi. Gak tahu juga, ya sudah pakai apa yang tahu dong. Hompimpa yum gambrek. Kalau kita main pakai gitu, karena kita malas baca firman, nanti ngeroh tenan. Sesudah baca Alkitab kita, masih ada satu langkah lagi, langkah kecil yang harus kita latih. Yaitu belajar mendengar suaranya. Orang yang baca Alkitab lebih aman mendengar suaranya. Orang yang gak baca Alkitab, bang-bang tuh jendela wawa, cang panjang yang panjang jadi, hompimpa. Baca Alkitab itu bukan terakhir, destinasi terakhir. Tapi melakukannya. Dan dalam melakukan firman, kita perlu dengar-dengaran. Aku tidur tapikah hatiku bangun, dengarlah kekasihku mengetuk. Nanti lihat. Bukalah pintu, ini kekasihnya bilang gini, berarti ini Yesus Kristus. Bukalah pintu Dinda, manisku, merpatiku, idam-idamanku. Kayak bahasa logat orang timur Indonesia. Karena kepalaku penuh embun, kasihan gak? Berarti dia ngetuk pintu berapa lama sampai kepalanya berembun? Coba bayangkan. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Buka pintu Dinda, buka pintu manisku, merpatiku, idam-idamanku. Kepalaku sampai berembun.
Rambutku penuh tetesan embun malam. Ini persis kayak perlakuan kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di hidup kita itu kepalanya berembun. Karena terus di luar. Mau tahu gimana kita memperlakukan Yesus? Coba jamah rambutnya Tuhan. Kalau rambut Tuhan itu kering, berarti Tuhan baru bicara kau buka. Kalau rambut Tuhan itu berembun, rambutnya sampai tetesan embun malam, berarti dia lama kau setrap di luar. Ini kondisi banyak gereja. Banyak orang ini lucu nih kalau digambarkan dengan lucu. Semua orang di dalam memuji Yesus, Yesusnya di luar tapi. Semua orang lip service. Makanya banyak Alkitab, Paulus tahu ini sebagai seorang yang hatinya sangat dekat sama Tuhannya. Paulus mengerti ini. Tidak semua gereja memiliki kerohanian yang sama. Ada yang seolah-olah liturginya dijalankan, namun demikian hatinya tidak terbuka sama Kristus sungguhan. Tapi kita gak boleh nilai gereja lain. Saya ngomong gini supaya kita menilai diri kita sendiri. Gak perlu kepo rohani karena itu bukan urusan kita. Kalau sudah urusan kita kan pasti ada jalur wewenangnya. Kalau belum, ya berarti tidak. Tapi jaga-jaga jangan sampai gereja kita sendiri begitu. Seolah kita memuji Yesus, tapi Yesusnya di luar sana. Kan lucu. Kan lucu. Kepala Tuhan berembun. Roh Kudus tidak turun. Kita melakukan semua formalitas agama kita tapi memungkiri kuasanya dan kekuatannya. Tidak ada pewahyuan baru. Yang ada hanyalah quote-quote aja. Mengutip sana sini, kutipan-kutipan seperti contekan-contekan rohani. Tapi no power. No power in the word. Tidak ada kuasa dalam firman Tuhan. Tidak ada. Yang ada hanya logos, tidak ada rema. Yang ada hanyalah firman tertulis yang di-quote terus, dikutip. Loh, bukan berarti baca ayat tidak ada kuasanya. Bukan, kadang-kadang kita hanya mengutip-ngutip aja. Kata-kata indah. No power, tidak ada rema. Kepalanya Yesus berembun. Gereja bisa mengusir dia keluar. Ini namanya skenario Jesus locked out of churches. Yesus terkunci di luar. Di luar gereja-gereja. Tapi bisa juga Yesus terkunci di luar hidup kita secara pribadi. Mau tahu kenapa? Apa yang membuat dia slow respon? Anda lihat ayat 3, sekarang giliran yang perempuan bicara. Ini gereja Tuhan. Bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Tuhan ketuk pintu, dia berdalih. Loh, aku ini sudah ganti piyama. Aku udah dasteran. Masa aku mengenakannya lagi? Kakiku telah aku basuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Aku udah cuci kaki, aku udah diranjang, udah enak dalam selimut. Nok, nok, nok. Kalau Tuhan ketok, kadang-kadang kita perlu meninggalkan zona nyaman kita untuk menjemput dia. Atau tidak, kita harus tahu bahwa waktunya beda dengan waktu kita. Kita sudah pakai piyama karena zaman itu, apalagi kalau seorang gadis mau ketemu dengan tunangannya, akan menikah dengan dia, dia harus ganti kayak zaman-zaman Victoria dulu. Itu harus pakai, apa ya itu ya, bajunya yang sampai dibebet-bebet itu, yang zaman Eropa, pakai kawat kali ya, yang bisa, itu. Kasihan loh cewek-cewek zaman dulu, sekarang bisa cincin-cinsan. Zaman dulu harus pakai begitu, wah diikat kecil gitu. Ya. Dan perempuan itu harus dress up dulu. Tapi Tuhan don't care about the look. Tuhan mau ketemu. Ini tidak bisa kita terapkan harafiah untuk orang pacaran ya, enggak ya. Langsung seenaknya nggak pakai baju, pakai dasteran gitu segalanya ya, yang sopan gitu ya. Saya sarankan setiap keluarga mesti harus punya value nilai kesopanan. Diajarkan kalau anaknya perempuan, anaknya laki dan sebagainya. Kita harus ada tata keramanya, santunnya kalau datang ke rumah lawan jenis itu. Tapi ini bukan bicara tentang hubungan itu, ini bicara tentang Kristus. Kalau Kristus datang kapanpun, anytime, bukain pintu. Sekalipun kalau Anda sudah piyamaan, sekalipun kalau sudah terbasuh kakinya, kotorkan lagi ya nggak apa-apa toh.
Rencanamu berubah ya nggak apa-apa kan? Kalau Tuhan datang dengan rencana lebih indah, terimalah itu. Anytime, kapanpun juga, rencana Tuhan selalu lebih tinggi dari rencanamu. Selalu say yes to Jesus, selalu katakan iya. Tapi dia berdalih, dia beralasan, nggak mau bajuku. Ini berarti di taraf ini, si wanita ini sempat berubah kasih sama Salomo. Pernah lah ya dalam hubungan cinta kita dengan Tuhan itu kita ada titik rendah di mana kita itu gak belanin Tuhan Yesus. Sibuk, ayo melayani, nanti dulu harus kubur papaku. Ntar dulu aku barusan beli bajak belum kupakai, belum kucoba. Tuhan berkata biar orang mati mengubur orang mati kamu ikut aku. Gak mau ah, dapat apa? Tapi nanti pada waktu kita mau, Yesus gak di sana. Karena waktunya bukan waktu kita, berarti waktu kita juga bukan waktunya. Ayat 4, kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Kasihan toh, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun, ayat 5. Akhirnya dia bangun juga untuk membuka pintu bagi kekasihku. Very good. Ini namanya human timing. Ini waktu dia merasa ready, dia buka pintu. Ini berarti waktu manusiawi. Aku bangun untuk buka pintu bagi kekasihku. Ya sudahlah, nih saya bukakan. Tanganku berteteskan bertetesan cairan mur di jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Lalu ayat 6, kekasihku ku bukakan pintu tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Saya kasih contoh lah, ini gimana ya ngertinya Pastor Philip muda. Misalnya seorang hamba Tuhan dihinggapi roh Allah seperti Simpson. Tiba-tiba Roh Kudus turun, dia jadi berkuasa. Mungkin kuasanya beda. Kalau Simpson membunuh, ini kuasanya untuk mendatangkan kehidupan. Lalu berkata, orang yang seperti ini, majulah altar call. Ya, lalu gak ada yang maju. Ya kalau altar call sifatnya banyak, gak ada yang maju, mungkin ya, mungkin panggilannya gak tepat. Tapi kalau sesuatu yang spesifik, saya pernah alami. Saya pernah alami dua yang kontras. Saya tunjukkan dulu yang pertama yang bagus. Saya mendapatkan hikmat marifat. Memang harus diuji dulu. Tapi ternyata orangnya ada di situ. Nah kalau saya bilang orangnya hidup, rambutnya hitam, lagi pusing ya pasti banyak. Tapi kalau saya ngomongnya begitu spesifik, kayaknya orang seperti ini cuma ada satu kalau memang ada di situ. Akhirnya dia maju. Waktu dia maju, kita singkat cerita, orang itu mengalami sebuah mujizat yang kita nggak bisa ulangi. Mujizat yang kita nggak bisa buat-buat. Praise the Lord. Sesi berikutnya. Saya dapat lagi untuk orang yang lain. Gini, nggak ada yang maju. Nah saya kalau gitu-gitu saya cool sih. Karena saya tahu ya saya masih belajar. Saya bisa menerima diri saya sendiri kok kalau kadang-kadang saya gagal. Tapi saya yakin saya nggak gagal kok. Saya tidak dalam kondisi kebingungan, hati saya nggak jauh sama Tuhan. Dan saya nggak cari-cari sensasi. Saya cuma ingin melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Atau mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Saya sampaikan, nggak maju. Ya sudah saya berkata, oke kalau gitu kita move on. Ayo kita nyanyi nyembah Tuhan, lalu habis itu kita tutup ibadah. Oke ya praise the Lord, terus saya kasih peringatan. Nanti yang ada ini yang bersangkutan ini jangan maju nanti setelah selesai ini minta saya doakan. Karena jangan kira bahwa saya itu punya kuasa, saya itu hanya hamba. Saya ini hanyalah abdi keledainya Allah. Ditunggangi Yesus ya, dibawa ke Yerusalem, saya tidak bisa berkata bulan depan ya baru ke Yerusalem. Siapa yang mau nunggangi? Saya bilang sudah, nanti jangan datang ke saya ya, saya bilang. Karena saya tidak punya kuasa, kuasa saya ya waktu itu di Kairos atau waktu Tuhan, atau waktu ilahi. Nanti di waktumu itu sudah beda kuasanya. Bener kan? Saya tutup kan? Sekelekas saya tutup, saya pergi keluar dari ruangan, saya dikejar satu orang. Pak itu saya. Bisa doakan saya enggak? Langsung saya enggak basa-basi kan. Tapi tetap dengan baik hati, saya tetap harus ramah dan murah hati dengan orang. Saya bilang, loh Bu tadi kok enggak maju? Iya Pak malu. Oh oke Bu ini bedanya ya. Saya doakan Anda sekarang, saya enggak akan tolak. Karena Yesus sendiri enggak menolak siapapun datang padanya. Tapi the power is gone. Jadi saya hanya bisa mendoakan Anda dengan karunia iman. Saya beriman. Tadi gak perlu diimani.
Tadi itu seperti kolam Bethesda. Kalau ada goncangan siapapun cemplung di sana, cemplungnya kecelakaan pun akan bangun. Sakit apapun akan sembuh. Tapi setelah kolam itu berhenti berputar, apa-apa perlu mengimani dulu. Ada perbedaan dalam 9 karunia yang ditulis di Korintus. Karunia action itu, karunia beraksi. Apa bedanya karunia iman dengan karunia kesembuhan? Karunia kesembuhan itu, bayang-bayang Petrus menyembuhkan itu tidak dia imani, itu terjadi sendiri. Itu ada masa-masa di mana korsleting sorgawi terjadi. Itu orang-orang disembuhkan. Misalnya dulu kala kita mengadakan festival kuasa Allah, itu kayak goncangan, banyak orang disembuhkan gitu aja. Nah, tapi juga itu karunia kesembuhan, di mana kesembuhan itu diberikan. Karunia kesembuhan dalam bahasa Korintus itu, dalam Yunaninya the gift of healings. Majemuk loh. Jadi bukan kesembuhan. Itu kesembuhan, setiap kesembuhan itu kado dari Tuhan. Tapi kalau itu nggak ada, kita tetap bisa doakan. Yakobus katakan, kalau ada orang sakit datang ke penatua, oleskan dengan minyak, doa yang lahir dari iman akan membangunkan orang sakit itu. Kalau dia berdosa, dosanya akan diampuni. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi itu bukan karunia kesembuhan, itu proposal ke Tuhan, kita imani, Lord heal this person. Saya bilang sama ibu itu, saya harus pakai karunia iman sekarang. Amin. Ya tidak terjadi apa-apa. Kita sering gitu kan. Tidak mau, malu atau apa. Tetapi pada waktu nanti kita mulai berdebar-debar hati, kekasih kita memasukkan tangannya melalui lubang pintu, lalu kita bangun untuk buka pintu bagi kekasih kita, tangannya bertetesan mur, sudah excited sekali, kekasih kita bukakan pintu, ayat 6, tapi dia pergi. Remember this, your time is not his time. Aku udah siap, pelayanan udah siap, lalu stroke. Kalau Tuhan sembuhkan aku mau melayani, nggak bisa gitu. Kalau sudah dalam taraf gitu ya kita nggak boleh syukuri, nggak boleh, kita nggak boleh. I told you so, kan sudah aku beritahu, aku sudah beritahu kan nggak boleh begitu. Kita jangan pernah syukuri keadaan orang. Kita harus bantu. Tapi biasanya saya tenangkan orang begitu dan berkata, sudah Pak, jangan ngomong begitu. Pokoknya kita doa aja supaya Tuhan sembuhkan ya. Tuhan mengasihimu. Tapi saya sudah tidak taruh harap untuk dipakai atau apa. Sembuh ya sembuh. Anda tidak bisa todong Tuhan dan berkata, kalau aku disembuhkan, aku mau melayani. Karena saya yakin dalam hidup orang itu Tuhan sudah kejar dia untuk pelayanan berkali-kali. Tapi dia tidak mau, dia sia-siakan. Bukan berarti kita ketakutan kalau pelayanan nanti kalau nggak pelayanan stroke. Ya tidak begitu juga. Itu motivasi yang salah. Tapi jangan main-main dengan waktu ilahi. Kairos Tuhan itu ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Aku bangun untuk membuka pintu, nggak bisa ada di sana. Divine timing. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang, ku cari dia tetapi tak kutemui, ayat 6b. Ku panggil tetapi tidak disahutnya. Aku ditemui, ayat 7, peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. By the way, ini nggak kejadian sungguhan. Karena ayat 7 ini adalah mimpi sang mempelai wanita. Jadi puji Tuhan ya, mungkin dia waktu lagi hambar, Tuhan kasih dia mimpi, supaya dia tidak sia-siakan Salomo. Waktu itu Salomo masih disertai. Dalam mimpinya itu, dia sampai mau pingsan loh, ketika dia melihat kekasihnya hilang. Ku cari dia, tidak kutemui. Ku panggil, tetapi tidak disautnya. Aku ditemui peronda-peronda dalam mimpi itu, peronda kota, aku dipukuli, dilukainya. Tahu nggak? Mimpi kita itu seringkali menggambarkan secara alam bawah sadar apa yang terjadi pada kita atau apa yang kita takutkan atau apa yang kita pikirkan. Ya. Misalnya ada seorang anak kecil pernah pengakuan sama saya dan beritahu kalau pada waktu dia beser atau waktu dia ngompol, dia mimpi berenang. Lucu nggak? Gak tahu, mungkin ada yang pernah ngalami gitu kali. Ya. Biasanya itu berhubungan. Ya, dia merasa basah, dia kira dia dalam kolam renang. Atau kalau Anda sedang ketakutan, mencekam sesuatu gitu, lalu mimpi dikejar-kejar orang. Oke? Wanita ini dalam rasa takut, yang dihinggapi rasa takut di malam hari bahwa kekasihnya tidak akan kembali lagi. Kamu jangan sia-siakan Salomo ya, kamu jangan sia-siakan Tuhan Yesus ya. Dia mimpi ketemu sama peronda-peronda kota, lagi cari kekasihnya gak ketemu, malah digasak, dihajar, dipukuli, dilukai oleh peronda-peronda kota. Salah satu
salah satu, kalau mimpi itu dari Tuhan pasti ada artinya. Minta hikmatnya Yusuf yang Tuhan berikan untuk bisa mengartikan. Tahu enggak apa maksudnya peronda-peronda kota memukuli dia dan melukai dia? Tahu apa artinya? Ini yang saya dapatkan. Misblessing is a spiritual hurt. Berkat yang terlewatkan, atau momen yang terlewatkan, atau waktu ilahi yang gak bisa kembali, itu seperti rasanya dipukuli. Kita itu kayak pukul-pukul dada kita dan menyesal, aduh tahu gitu, seharusnya aku. Dan itu dia bawa dalam mimpinya, aku itu seperti dipukuli sama peronda-peronda kota, karena aku cari kekasihku tuh gak ketemu. Inilah skenario berkat yang tercuri dari kehidupan seseorang karena orang itu lamban meresponi Tuhan. Misblessing. Biasanya orang gimana dan sebagainya, lalu nanti keturunannya satu-satu rusak, dia baru cari Tuhan, dia berkata, aduh tahu gini dari dulu. Aku dan keluargaku melayani Tuhan dan ke gereja. Misblessing, miss opportunity. Biasanya kita itu suka sekali mengulur ketaatan. Suka mengundur langkah iman. Kita selalu punya aja alasan. Padahal hal itu penting tapi kita anggap itu tidak urgent atau darurat. Besok bisa, besok bisa, besok bisa. Besok waktu Anda sungguhan bisa buka pintu, dia tak ada. Momenmu lewat. Dan waktu Anda menyadari harusnya skenarionya begini, Anda akan pukul-pukul diri seperti peronda memukulimu dan melukaimu. Saya tidak pernah mau jadi orang yang kayak gini. Yang selalu berkata, aduh lupa lagi, aduh ketinggalan lagi. Kadang-kadang lucu ya, misalkan kita ada ibadah atau online sesuatu, itu ada orang yang ketinggalan melulu. Dan akhirnya berkata, aduh aku nyesel ketinggalan. Ya sudah, kalau semua nyesel ya sudah, gak apa-apa, ya udah jangan lagi, lain kali set workernya atau gimana. Dengan kita mengeluh percuma. Ada orang tertentu yang selalu memang trennya ketinggalan. Apa-apa selalu ketinggalan, apa-apa itu selalu lamban. Tapi kalau soal harta duniawi keuntungan, dia paling cepat. Wut, langsung sikat, sikat. Tapi kalau sesuatu itu dari Yesus Kristus, meskipun semua berkat itu dari Tuhan. Tapi kalau sesuatu itu sifatnya berkat rohani, orang itu biasanya lambat. Karena kerohanian itu gak kelihatan. Jadi selalu tidak urgent. Padahal kita tahu di hati, it's important. Aku ditemui peronda-peronda, aku dipukulinya, dilukainya. Kusumpahi kamu ayat 8. Putri-putri Yerusalem. Bila kamu menemukan kekasihku ya, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Dalam mimpi itu dia berkata, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem. Kalau kamu ketemu kekasihku, kamu mau ngomong apa sama dia? Tolong sampaikan dari saya bahwa saya sakit asmara. Saya sebut virus ini dengan satu term atau satu panggilan. Ya, saya nggak tahu apakah ini, saya itu bahasanya campur baur, maafkan, saya itu tinggal di berbagai macam tempat, jadi bahasa saya itu adopsi semua. Jadi kalau ini bukan bahasa Indonesia, tolong terjemahkan sendiri ke bahasa lokal atau bahasa daerah masing-masing. Ini yang saya sebut sebuah penyakit sakit asmara yang namanya kasep rohani. Kasep itu apa? Kelewatan. Kita nyetir, tokonya mana? Seret lewat. Lewat. Udah terlewatkan di belakang. Kita harus muter jauh, buang 15 menit. Apalagi kalau di kota-kota metropolitan dunia yang highway-nya itu tumpuk-tumpuk, sekali kita salah keluar. Apalagi kalau jam macet itu kembali lagi sejam. Kadang-kadang hal konyol sederhana, kurang teliti yang membuat kita membuang waktu berharga. Kasep rohani itu ada, namanya sakit asmara. Hati itu rasa gimana gitu, aduh benci diri sendiri gak bisa. Mau happy juga gak bisa. Aduh bodohnya aku. Kalau kamu ketemu kekasihku sampaikan ya, aku tidak akan lakukan itu lagi. Lain kali dia bicara sama aku langsung dengarkan. Puji Tuhan kalau kita masih ada kesempatan untuk taat sama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kalau masih berbicara kepada gerejanya. Berarti Tuhan masih punya banyak rencana untuk Anda.
Jangan jadi golongan kasep rohani. Jangan jadi orang-orang yang selalu kelewatan dengan apa yang sedang Allah lakukan. Karena mungkin Anda sudah dasteran atau pijamaan atau sudah enak di dalam selimut, sudah basuh kakinya, ngapain kotori lagi? Semua mulai dari awal lagi kotori lagi, semua harus adaptasi, semua penyesuaian lagi. So what kalau Tuhan suruh kita menyesuaikan? Kalau itu dari Tuhan pasti ujungnya berharga. Kalau dari Tuhan, tak kotorin lagi kakiku. Udah cuci kaki, nggak apa-apa. Kalau makanan itu dari Tuhan sekalipun sudah gosok gigi, aku makan, nanti setelah itu aku akan gosok lagi. Karena segala sesuatu dari Tuhan kita harus beriman bahwa itu lebih baik dari perencanaan kita. Saya berharap dan berdoa agar gereja Tuhan, jemaat Tuhan itu semakin peka. Menuju tahun depan juga Anda berjalan dalam kepekaan plus ketaatan. Lihat nanti kalau bukan kemuliaan yang ada di depanmu. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita angkat kedua tangan kita siap pulang ke rumah, bukan? Terima kasih Tuhan untuk jemaat terkasih. Sungguh hadirat-Mu ada di sini. Terima kasih Tuhan Kau tidak akan pernah menjadi Yesus yang kepala rambutnya berembun. Di gereja ini Kau selalu welcome di tengah-tengah. Roh Kudus, you're welcome in this place. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan sekarang Kau pergi pulang bersama dengan jemaat-Mu. Sertai langkah kaki mereka. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Di dalam nama Yesus yang percaya dan menerimanya, katakan amin. Jesus loves you. Silakan duduk, selamat malam.